tugasku udah selesai nih. Tinggal foto terus kirim. Ya, kirim. Oke, tugas matematika. Nah, kirim. Tugas tematik. Ya, akhirnya selesai nih. Tematik sudah, matematika sudah, IPA sudah. Ya, snack dulu lah. Sampai nonton nih, enak nih. Wah, besok Jumat nih. Besok ada pelajaran PJOK, PKN, Pramuka. Wah, aku harus nyiapin baju Pramuka nih. Tapi ada tugas juga. Udahlah, biarin mama aja yang nyiapin. Mending main game aku. Tapi kan aku udah kelas 6 SD. Aku harus nyiapin semua tugasku sendiri. Ya udahlah. Habis ini aku akan ngerjain tugas, terus aku mau tanya mama apakah baju Pramuka udah siap. Shalom Sobat Kristus, berjumpa kembali dengan Kak Fian di sini bersama dengan Kak Dea dan Kak Gaby yang akan melayani Sobat Kristus beribadah pada hari ini. Apakah kalian sudah siap beribadah hari ini? Sudah siap untuk bertumbuh dan disiram dengan firman Tuhan? Oke, baiklah, yuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan agar Tuhan pimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur atas segala berkat, anugerah, serta penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, pada kali ini kami akan beribadah kepada Engkau. Berkati kami supaya kami dapat fokus untuk disiram dan bertumbuh iman kami kepada Tuhan. Dan dapat fokus agar pikiran kami serta jiwa dan hati kami dari awal, pertengahan hingga akhir dapat fokus kepada Tuhan saja. Kami serahkan seluruh doa-doa kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah 3 minggu kalian belajar tentang karakter building. Wah, apa kalian masih ingat nih? Di minggu-minggu yang sebelumnya kalian sudah dijelaskan tentang karakter apa aja sih? Ayo diingat-ingat, Kak Fian tunggu nih. Gak apa-apa Kak Fian tunggu sampai 3 hari lagi. Enggak ya. Kak Fian mau review kembali. Yang di minggu pertama ada tentang endurance, tentang daya tahan. Tidak mudah menyerah. Yang kedua ada karakter tentang responsibility, tentang tanggung jawab. Yang ketiga ada karakter tentang integrity minggu lalu, yaitu dapat dipercaya. Minggu ini kita akan belajar karakter yang terakhir, yaitu bukan Kak Dea, tapi di tulisan yang terakhir yaitu diligent. Diligent bisa diartikan tekun atau rajin. Sobat Kristus, rajin itu artinya apa ya? Kak, gak males ya? Rajin itu tidak malas. Bener gak Sobat Kristus? Boleh juga di pendapat Kak Gaby. Kalau Kak Dea? Giat berusaha Kak. Rajin itu giat berusaha. Rajin itu tidak malas dan rajin itu giat berusaha. Kedua pendapat dari Kak Gaby dan Kak Dea tadi juga benar. Namun sekarang kita akan melihat arti kata rajin dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika dilihat arti kata rajin adalah pertama suka bekerja atau belajar. Lalu bersungguh-sungguh dalam bekerja atau belajar, dan rajin dapat dikatakan sebagai selalu berusaha. Sobat Kristus, pernah mendengar peribahasa rajin pangkal pandai? Nah, maksud dari peribahasa ini yaitu jika Sobat Kristus memiliki karakter yang bersungguh-sungguh dan selalu berusaha dalam belajar,
maka kalian akan menjadi PANDAI, pandai. Nah Sobat Kristus, rajin itu tidak hanya dalam bekerja atau belajar. Rajin juga dibutuhkan dalam membaca firman Tuhan. Agar Sobat Kristus, Kak Vian, Kak Dea, Kak Gaby di sini dapat semakin bertumbuh dan bertumbuh imannya kepada Tuhan. Kita pujikan grow, grow, grow. Dalam pujian ini kita ingin selalu bertumbuh dan ingin selalu tahu tentang Tuhan dan juga firman-Nya agar iman kita semakin kuat setiap harinya. Oh, 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 I wanna grow, grow, grow in deeds and faith, stronger every day. And oh, 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 I wanna know, know, know my Savior King. You are my everything. I wanna grow. Oh, 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 I wanna grow, grow, grow in deeds and faith, stronger every day. And oh, 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 I wanna know, know, know my Savior King. You are my everything. Hey, my feet are standing and my roots are planted in the grace I'm given by you, Lord. Oh, my hands are reaching as your spirit teaches me to keep on growing in you more. My feet are standing and my roots are planted in the grace I'm given by you, Lord. Whoa. My hands are reaching as your spirit teaches me to keep on growing in you more. Yuk kita nyanyikan lagi gimana kita mau bertumbuh dan juga kita mau tahu agar iman kita semakin kuat setiap harinya di dalam Tuhan. Oh, 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 I wanna grow, grow, grow in deeds and faith, stronger every day. And oh, 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 I wanna know, know, know my Savior King. You are my everything. I wanna grow. Oh, 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 I wanna grow, grow, grow in deeds and faith, stronger every day. And oh, 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 I wanna know, know, know my Savior King. You are my everything. Hey, my feet are standing and my roots are planted in the grace I'm given by you, Lord. Whoa. My hands are reaching as your spirit teaches me to keep on growing in you more. My feet are standing and my roots are planted in the grace I'm given by you, Lord. Oh, my hands are reaching as your spirit teaches me to keep on growing in you more. To keep on growing in you more. To keep on growing in you more. Growing in you more. To keep on growing in you more. Sobat Kristus, bersama-sama yuk kita bacakan ayat emas kita minggu ini. Kita bacakan bersama-sama dari alamatnya terlebih dahulu ya.
Ingat pada hitungan yang ketiga. Oh iya, kita akan dibantu membacakan bersama dengan Kak Dea dan juga Kak Gebi. Kita bacakan ya Kak. 1, 2, 3. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekali lagi Sobat Kristus dalam hitungan yang ketiga. Alamatnya terlebih dahulu. 1, 2, 3. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sobat Kristus, endurance, responsibility, integrity, dan diligent adalah karakter-karakter yang harus kita bangun di dalam hidup kita. Dengan membangun keempat karakter tersebut dan pastinya takut akan Tuhan, kalian dapat menggapai cita-cita kalian. Ingat, buka hatimu, terima Dia, jangan bimbang dan jangan ragu, karena Tuhan Yesus selalu ada untuk kita bersama-sama. Yuk kita katakan cita-cita kita, yaitu ingin memuliakan Tuhan. Apakah cita-cita dalam hidupmu kawan? Hai kawan, dalam hidup ini apa cita-citamu? Memuliakan Tuhan atau serahkan dirimu? Hey, kamu hebat, Dia yang kuat, kamu pintar, Dia yang kuat. Puji Dia, muliakanlah namanya. Biar Yesus masuk dalam hatimu. Hai kawan, buka hatimu, terima Dia. Jangan-janganlah engkau bimbang, jangan-janganlah engkau ragu, karena Tuhan Yesus selalu ada untukmu. Ingat, kamu hebat, siapa yang kuat? Kamu hebat, Dia yang kuat. Kamu pintar, Dia yang kuat. Puji Dia, muliakanlah namanya. Biar Yesus masuk dalam hatimu. Biar Yesus masuk dalam hatimu. Hai kawan, buka hatimu, terima Dia. Jangan-janganlah engkau bimbang, jangan-janganlah engkau ragu, karena Tuhan Yesus selalu ada untukmu. Janganlah engkau bimbang dan ragu. Jangan-janganlah engkau bimbang, jangan-janganlah engkau ragu, karena Tuhan Yesus selalu ada untukmu. Tuhan selalu ada untukmu, Sobat Kristus. Karena Tuhan Yesus selalu ada untukmu. Tuhan akan selalu ada di sisimu. Karena Tuhan Yesus selalu ada untukmu. Shalom Sobat Kristus, berjumpa lagi dengan Laus Liberty. Hari ini kita akan belajar satu karakter penting lagi sebagai anak Tuhan, yaitu diligent. Kita harus rajin dan tekun, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dan juga apa yang menjadi impian kita. Sebagai pelajar, Sobat Kristus harus rajin belajar. Bahkan setelah besar nanti, Sobat Kristus pun harus tetap rajin bekerja. Sebentar, Shalom Pak. Bapak ini siapa ya? Kok tiba-tiba muncul? Dari penampilan saya sudah tahu siapa saya. Enggak Pak. Kalau di sini sih saya dipanggil Chopping Man. Boleh tahu Pak, kenapa orang manggil Bapak Chopping Man dan apa yang Bapak kerjakan? Saya di sini tuh setiap hari ke kebun, ke sawah. Saya nanam sayur, buah-buahan,
padi, dan semua yang saya kerjakan itu bermanfaat bagi banyak orang. Makanya saya di sini dipanggil Caping Man. Oh, gitu ya Pak. Pak, kira-kira Pak, karakter apa sih yang dibutuhkan buat seorang Caping Man gitu Pak? Harus rajin, rajin dan rajin. Gagal, bangkit, gagal, bangkit. Itu. Kalau harus rajin, gagal, bangkit, rajin. Kira-kira definisi rajin menurut Caping Man itu seperti apa ya? Rajin itu harus tahu apa yang saya kerjakan. Saya harus mengetahui bibit, saya harus mengetahui tanah, hama, pupuk, semua tuh harus saya pelajari. Kalau enggak saya bisa gagal. Jadi saya harus rajin belajar tentang pertanian ini. Gak ada sih orang nanam plek lalu disiram, lalu dia pulang di rumah nunggu 2 bulan balik mau panen. Hah, mana ada, gak ada. Oh, oke. Aduh, luar biasa ya Pak. Ternyata Caping Man memang rajin dari pagi sampai sore di kebun, kemudian rajin lihat-lihat tanahnya, rajin siram supaya nanti buahnya banyak seperti itu. Wah, terima kasih sekali penjelasannya Caping Man. Terima kasih. Sangat memberkati ya Sobat Kristus. Nanti kita akan belajar tentang diligent lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih Terima kasih, Caping Man. Rasul. Sobat Kristus, tadi kita sudah mendengar penjelasan diligent dari Caping Man. Bagaimana Caping Man, petani yang sangat rajin. Caping Man bekerja mulai dari pagi sampai dengan sore, dia kepanasan, dia kehujanan. Caping Man rajin merawat tanamannya, memberi pupuk, memperhatikan pertumbuhannya, menyiramnya dengan baik. Nah, Caping Man memiliki endurance. Kita sudah belajar 3 minggu yang lalu, endurance. Dia punya daya tahan yang kuat. Dan Caping Man juga punya tanggung jawab. Selain itu, yang paling penting Caping Man mempunyai sifat diligent atau rajin. Di Alkitab ada contoh serangga yang Tuhan pakai untuk menunjukkan bagaimana sifat diligent atau rajin itu. Sobat Kristus tahu serangga apa itu? Ya betul, semut. Ya, yuk kita buka Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Sudah ketemu? Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Kita baca sama-sama ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, mengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyebu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Mari kita berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan terus memelihara kami. Kami bersyukur saat ini pun kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami mau belajar tentang karakter penting sebagai anak Tuhan, yaitu kerajinan atau diligent. Tolong kami untuk kami bisa mengerti, tolong kami menyimpannya dalam hati kami, dan tolong kami juga untuk melakukannya sehingga kami disebut orang-orang yang berbahagia. Tolong juga hamba-Mu Lause Berti yang akan menguraikannya, pakai dia menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Kristus, tadi di kitab Amsal 6 ayat 6 sampai 11 dikatakan semut adalah binatang yang rajin. Tuhan memakai makhluk kecil untuk menunjukkan bagaimana kita juga sebagai anak Tuhan harus rajin. Sobat Kristus, ingat siapa yang mengarang kitab Amsal? Ya betul, Raja Salomo, putra Raja Daud ya. Seorang raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Raja Salomo menunjukkan bagaimana kita bisa belajar dari semut. Ngomong-ngomong Sobat Kristus, terutama yang laki-laki, ingat gak kalau 93 ini? Nah ya, 93 Marc Marquez, ternyata semut itu juga dipakai lambang di motornya Marc Marquez. Juara dunia motor GP ya. Wah, sangat-sangat menarik, ternyata Marc Marquez juga menjuluki dirinya seperti semut. Pekerja keras yang ulet, yang rajin. Kira-kira kenapa sih kita harus belajar kepada semut? Tuhan meminta kita kerajinan itu seperti seekor semut.
Sobat Kristus tahu kelebihan semut? Semut itu dipakai sebagai lambang pekerja keras atau rajin. Kenapa? Mereka bisa bekerja sama, mereka bisa bergotong royong, mereka tidak berkelahi satu sama lain. Walaupun tidak ada yang memerintahnya, tapi mereka tetap rajin bekerja, mereka punya responsibility. Mereka juga binatang yang kuat. Sobat Kristus tahu semut itu bisa mengangkat 50 kali beban dari berat badannya. Sangat kuat, ya, punya ketahanan, punya endurance. Nah, dia juga punya apa lagi? Punya manfaat. Kita tahu kalau semut biasanya hama ya. Ternyata semut juga berguna untuk ekosistem. Semut bisa membantu penyebaran benih. Ini bawah tuh ya, di bawah kecil-kecil. Nah, itu bisa menyebarkan benih sepanjang tanah yang dia lewatin. Kemudian juga membantu penyerbukan tanaman, membantu meningkatkan kualitas tanah. Dan buat dunia kesehatan, semut juga berguna untuk antibiotik. Orang yang rajin atau binatang yang rajin pasti akan berguna. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus rajin? Anak Tuhan kenapa harus rajin? Malah diminta belajar kepada semut. Ada yang bilang supaya kita pandai. Karena kan ada peribahasa, rajin pangkal pandai. Oh, itu betul, itu tidak salah. Kalau kita rajin kita pasti pandai. Yang kedua, mungkin ada yang bilang gini, supaya nanti kalau udah besar saya jadi orang kaya. Kenapa? Loh, tadi firman Tuhan bilang, kalau orang malas nanti kalau sudah besar jadi miskin. Karena orang malas itu lawan dari orang rajin. Jadi kalau orang yang rajin pasti sudah besar bisa jadi orang kaya. Betul nggak? Betul. Tapi yang lebih penting lagi Sobat Kristus, bukan itu. Karena mungkin ada anak yang pintar. Saya nggak perlu belajar banyak-banyak. Saya kan orang jenius. Saya cuma bisa sekali udah hafal. Nilai saya 110. Atau ngapain saya rajin-rajin? Papa mama saya orang kaya. Miliuner. Ya, konglomerat. Gak perlu saya rajin kalau hanya rajin untuk menjadi kaya. Bukan itu. Kita rajin bukan hanya supaya kita pintar, supaya kita kaya setelah besar. Bukan, tapi yang terpenting adalah karena kita anak Tuhan. Kita buka lagi ya, Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi, kenapa kita harus rajin? Karena apa? Karena tujuan Allah menyelamatkan Sobat Kristus dan Lause Berti, tujuannya satu, supaya kita kudus dan kita juga rajin berbuat baik. Itu tujuan kita diselamatkan, tujuan kita menjadi anak Tuhan. Supaya hidup kita kudus dan juga kita rajin berbuat baik. Kira-kira Sobat Kristus ingat gak siapa sih orang yang sangat rajin? Benar-benar dari pagi sampai malam ya, bekerja rajin berbuat baik. Ya betul, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus mengusir orang kerasukan setan. Yesus banyak melakukan mukjizat untuk menolong orang. Bukan itu saja, Yesus juga mengajar tentang firman Tuhan kepada banyak orang. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dari bangun pagi-pagi, Yesus pergi ke tempat yang sepi berdoa. Setelah itu dia bekerja, melakukan pekerjaan. Dan sejak dari kecil pun Yesus rajin bekerja. Dia membantu orang tuanya sebagai tukang kayu. Wah ya, dari kecil Yesus rajin membantu orang tua. Setelah dewasa rajin bekerja, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, karena itu Sobat Kristus, kita Sobat Kristus dan Lause Berti yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita juga wajib atau pasti memiliki sifat-sifat karakter seperti Tuhan kita, yaitu rajin berbuat baik.
Apa saja? Rajin belajar tanpa disuruh papa mama. Kenapa? Karena di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus. Kita punya karakter sudah ditanam oleh Tuhan, rajin untuk berbuat baik. Kalau pelajar seperti Sobat Kristus, ya rajin belajar tanpa harus ayo belajar. Mama sampai capek teriak-teriak. Tidak, kalau kita anak Tuhan, kita harus punya karakter diligent, rajin, kita belajar sendiri. Rajin apa lagi? Rajin bantu orang tua, apalagi zaman pandemi. Nih ya, mama pasti pusing, harus masak, harus nemenin kalian belajar online, semua barang-barang berantakan. Nah, coba Sobat Kristus, setelah belajar rapiin lagi, setelah main rapiin lagi. Apalagi pagi-pagi bangun tidur, langsung beresin tempat tidur, tanpa harus disuruh mama. Habis mandi, handuknya ditaruh di tempatnya lagi. Kadang-kadang kalau habis mandi, lempar gitu ya. Nah, mulai dari sekarang enggak. Habis mandi, taruh lagi. Baju yang kotor, taruh di tempat yang kotor. Ya, coba bantu mama. Dengan rajin, tanpa disuruh. Habis makan, beresin. Ya, rapi-rapi. Nah, karakter kerajinan yang kalau dari kecil Sobat Kristus pupuk, sedikit seperti petani. Setiap hari berbuat baik, setiap hari rajin belajar, setiap hari rajin membantu orang tua. Nanti setelah kalian besar, kalian akan mendapatkan buahnya. Petani nanam setelah beberapa bulan, berapa tahun, mereka akan mendapatkan hasil yang banyak. Kalau dipupuk dengan baik, dikerjakan dengan baik. Sobat Kristus juga sama. Sobat Kristus dari kecil rajin belajar, rajin bantu orang tua, rajin melakukan semua perbuatan baik. Setelah kalian besar, saya percaya bahwa nanti kalian akan menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin seperti Kristus, rajin berbuat baik. Nah, jangan menyerah dengan kemalasan, tapi kalahkan kemalasan dengan kerajinan. Karena apa? Karena kalian adalah anak Tuhan. Kalian punya karakter diligent. Mau? Belajar dari sekarang. Sedikit demi sedikit. Akhirnya kalian akan menuai nanti menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, membahagiakan papa mama dan juga untuk diri kalian sendiri. Kalian akan menikmati. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami, kalau kami Tuhan minta belajar kepada satu makhluk yang lemah semut. Kami lebih dari semut. Kami adalah anak-Mu. Kami adalah orang-orang yang Engkau tebus dengan darah-Mu, yang Engkau beri Roh Kudus untuk mampu melakukan perbuatan baik seperti yang Engkau mau, yaitu umat-Mu yang kudus dan rajin berbuat baik. Tolong kami Tuhan, kadang-kadang kami juga malas. Kami lebih suka bermain-main, kami lebih suka menikmati kedagingan kami. Biarlah setelah kami mendengarkan khotbah ini Tuhan gerakkan kami untuk rajin, untuk mengalahkan kemalasan kami. Karena kami ingat Tuhan kami adalah Tuhan yang berbuat baik, yang rajin berbuat baik. Dan kami anak-anaknya, kami juga sudah Tuhan wariskan karakter itu, karakter kerajinan diligent kepada kami. Terima kasih, berkati orang tua kami, berkati setiap kami Tuhan. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Kristus, setelah mendengarkan firman, mari kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat yang pertama yaitu tentang kesehatan keluarga dan yang kedua tentang pertumbuhan iman. Kak Fian akan pimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu sehingga pada hari ini kami dapat mendengarkan firman yang daripada Engkau. Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk kesehatan kami, kesehatan mama, papa, adik, kakak, kakek dan nenek kami, kesehatan keluarga kami ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, sehatkan kami dan pulihkan bagi keluarga kami yang sedang sakit. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pertumbuhan iman. Tuhan, biarlah tiap minggu kami makin ditumbuhkan iman kami. Dan makin disiram agar makin bertumbuh ke arah Engkau saja ya Tuhan. Biarlah firman-firman pada hari ini dapat semakin menguatkan iman kami. Dan membuat kami semakin cinta kepada Engkau. Membuat kami semakin terpesona kepada Engkau. Tuhan, berkatilah pertumbuhan iman kami. Inilah doa-doa kami. Kami serukan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Kristus, mari mulai sekarang kita membangun karakter yang memiliki daya tahan,
bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan rajin. Dan Sobat Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia agar Tuhan layakan dan Tuhan pakai sesuai dengan rencana Dia di dalam hidup kita. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bersama kita mau katakan, Tuhan, betapa ku mencintaimu selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Biar Tuhan pakai hidupmu sesuai dengan rencana Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sobat Kristus, ibadah telah selesai. Mari kita masuk di dalam doa. Benar ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, layakkanlah kami, pakailah hidup kami sesuai dengan rencana Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala firman Tuhan pada hari ini, dan kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Kristus, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo Kak Fian, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di pelayanan selanjutnya. Wah, Kak Alvin, Kak Gunawan, lagi ngedit ya? Coba sih, ada sesuatu yang mau dengar. Nah, sahabat Kristus, ini kakak-kakak yang setiap minggu selama 5 bulan lebih ada di belakang meja ini. Jadi kalau kita lihat ibadah online kita di YouTube, suaranya bagus, musik, suara singer, WL,
kedua kakak ini yang setiap kali itu merekam dan juga mengeditnya. Luar biasa bukan? Jadi Sobat Kristus mungkin jarang melihat mejanya seperti ini. Jadi setiap minggu mereka bekerja dan melayani seperti ini. Wah, terima kasih ya Kak Alvin, Kak Gunawan. Oke, Sobat Kristus, Sony selalu mengingatkan, selalu follow IG Sunday School GKT 3. Kasih tahu juga teman-teman supaya info-info tentang ibadah, tentang semuanya tentang komisi anak, Sobat Kristus bisa melihatnya di sana. Yang kedua, kita akan Sony akan membacakan kuis buat kalian. Siap-siap ya, ini kuisnya mudah sekali. Sony hanya baca 1 kali saja, jadi tidak 2 kali. Siap ya? Siapakah yang menulis kitab Amsal pasal 6? Ceritanya tadi soal si semut. Siapa yang menulis kitab Amsal pasal 6? Oke ya, jawaban, ketik nama, spasi, nama pos sekolah minggu, spasi dan jawaban. Kirim ke IG Sunday School GKT 3. Akan dipilih 3 Sobat Kristus, akan mendapatkan hadiah yang menarik dari komisi anak. Lalu yang ketiga, Sony selalu ingatkan, selalu baca renungan harian yang dikasih dari komisi anak. Yang pra-remaja tetap ikut di grup pra-remaja. Setiap hari kita akan baca 1 perikop. Hari ini kita baca di kitab Hosea dan juga kitab Markus. Jadi selalu ikut bacaan supaya iman kita bertumbuh. Dan yang terakhir, jangan lupa memberikan persembahan. Bisa transfer via rekening gereja atau pakai QRIS atau taruh di amplop persembahan, dan nanti ketika ibadah sudah mulai dibuka, Sobat Kristus bisa membawanya ke gereja. Oke Sobat Kristus, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.